Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Bagaimana nih kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Apa betul ini dengan wali muridnya Nak Yulia? Iya, betul sekali. Saya ibunya Yulia. Sebelumnya kita lanjut, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Sonia Cahyani, selaku guru BK di SMA anak kita, yaitu SMA 13 Palembang. Sebelumnya Ibu udah tahu belum kenapa saya mengundang Ibu untuk melakukan pertemuan secara virtual ini? Belum tahu, Bu. Nah, kemarin anak kita minggu kemarin sudah melaksanakan tes psikologis dan hasilnya sudah ada dan saya akan memberitahu hasilnya itu. Baik, tes psikologis itu adalah tes yang dilakukan oleh seorang ahli, biasanya itu psikolog, untuk mengukur emosi, kecerdasan, dan fungsi perilaku si anak. Tes yang kemarin kita laksanakan menyangkut seperti emosi, kecemasan, dan lain sebagainya. Kenapa kita ambil, mohon maaf Ibu, tadi ada sedikit gangguan. Nah, kenapa kita di sini mengukur juga namanya kecemasan? Kecemasan itu penting, Bu. Sebagai orang tua juga harus mengetahui tingkat kecemasan dari anak tersebut untuk menentukan hasil tindakan anak-anak kita. Contohnya, misalnya kalau si anak sudah pas saat menghadapi ujian misalnya sudah tekun sekali belajar, tetapi karena dia terlalu cemas akan ketakutan tidak bisa menjawab soal tersebut, dia akan ngeblank dan menjadi ngeblank dan tidak fokus untuk menjawab soal itu tersebut. Nah, maka dari itu kita sebagai orang tua, saya sebagai orang tuanya di sekolah dan ibu sebagai orang tuanya di rumah mengetahui kecemasannya itu. Kemudian tes ini juga mengukur kognitif atau daya belajar terdiri dari konsentrasi, komparasi, dan daya ingat numerikal atau IQ. Tujuan dari tes ini adalah untuk mengetahui minat dan bakat anak kita untuk menentukan ke jenjang apa nanti anak kita kalau ingin melanjutkan sekolah perguruan tinggi. Oke, Ibu, tidak menunggu lama lagi, saya akan meng-share hasil dari tes psikologi itu. Bagaimana Ibu, udah kelihatan belum? Ya, sudah kelihatan. Nah, Ibu bisa lihat sendiri. Untuk kategorinya Nak Yulia itu termasuk rata-rata ya, Bu. Tetapi tingkat IQ itu tidak serta-merta sesuai dengan hasil belajarnya. Bisa saja IQ-nya tinggi, tapi jika dia males dalam belajar, nilai prestasinya di sekolah tidak sebagus dengan tingkat IQ-nya. Jadi tingkat IQ itu tidak semerta-merta menentukan hasil proses belajarnya. Sampai sini ada yang Ibu ingin tanyakan? Oke, baiklah Ibu. Nah, kan sudah kita lihat bahwa hasil dari tes psikotesnya yaitu 99, kan di situ ada rata-rata. Nah, jadi hasil dari tujuan dari tes psikotes ini buat apa ya, Bu ya?
Nah, tadi kan sebelumnya sudah saya singgung dari awal, sudah ini tujuannya itu untuk mengetahui potensi anak kita, minat dan bakatnya. Misalnya dia itu cocoknya kemana dalam belajar, misalnya dia cocoknya ke matematika atau biologi, IPA gitu ya Bu. Oh, baiklah, Bu. Kita lanjut ya Bu. Untuk bakat bisa dilihat yang paling menonjol itu adalah kemampuan mekanik, yaitu memahami prinsip-prinsip IPA untuk kerja mesin, listrik, dan komputer. Nah, yang untuk minat, ini yang paling tinggi itu ada di bidang itu ada yang pertama itu natural, pekerjaan luar berhubungan dengan kehidupan. Nah, yang untuk tipe itu ada profesional, membutuhkan pengetahuan pengembangan dalam bekerja. Eh, kira Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, Ibu. Nah, nanti filenya ini akan saya kirim ke Ibu. Dan bila ada yang masih ragu atau ingin ditanyakan, silakan tanyakan. Dan sebelumnya hasil tes ini sudah saya beritahu kepada anaknya. Apakah Nak Yulia udah bicara kepada Ibu? Oh iya, pernah bicara bahwa hasil tes psikotesnya sudah keluar. Alhamdulillah kalau gitu Ibu. Baiklah Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu, sepertinya. Sudah cukup. Terima kasih. Alhamdulillah ya Ibu. Harapan saya setelah Ibu mengetahui hasil tes ini, Ibu jadi paham kemana arah minat dan bakatnya Nak Yulia. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.